Hari ini ramai yang beli wang digital seperti Bitcoin. Apakah wang digital ini kena zakat dan sebagainya? Baik. Wang digital ini kebanyakannya adalah haram. Nampak tak? Kerana base daripada tabung asalnya tidak dapat dipastikan. Dia boleh kita nak kaya, nak saham, biar dia kena syarat-syarat muamalat dalam Islam. Islam ni dia ada sempurna 4 robok. Dalam bab ibadat betul-betul comel molek. Dalam bab munakahat, nikah kahwin dan sebagainya kena ikut comel molek, hadis Quran. Kemudian bab muamalat, pinjam gadai, saham, kaya dan sebagainya, kena ikut Quran hadis. Dan bab pemerintah, kerajaan, jinayah, mahkamah dan sebagainya mesti kena ikut agama Quran hadis, ijma' dan qiyas. Jadi hati-hati. Bitcoin halal ke haram? Soalan ni banyak dekat Facebook saya pun banyak. Bitcoin ni dia asaskan oleh seorang Jepun, tak salah saya. Ya, yang mana dia menjadi decentralized digital currency yang pertama di dunia. Decentralized digital currency. Tetapi Bank Eropah dan Bank Amerika, Fed Reserve dan juga European Bank telah memberi amaran bahawa Bitcoin ni tidak ada mana-mana regulator yang melihat dia. So dia ada sedikit kebebasan membuat duit melalui maya. Ya. Walaupun ada sebahagian besar semakin berkembang sejak tahun 2008, ramai semakin banyak orang yang peniaga yang menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, tetapi dia punya observasi, pemantauan tidak ada. Maka ini menyebabkan banyak penjenayah melakukan urus niaga jenayah menggunakan Bitcoin. Sebab kalau guna duit kertas, contohnya Bank Malaysia, kalau saudara-saudari masukkan dalam satu akaun, di dalam akaun peribadi, sekali masuk lebih daripada 50,000, terus saudara-saudari akan dimonitor oleh bank negara. Ada kemungkinan boleh didakwa, boleh diselidik dulu, belum dakwa lagi, diselidik dulu kerana bimbang ada money laundering. Tapi kalau handal sikit, tak ada apa-apa. Kalau masuk banyak benda tu pun mungkin selamat lah. Kalau handal sikit lah kan, handal ikut. Okay, tapi ikut asalnya lebih je 50,000 sekali masuk. Bank tu kena pergi buat report kat bank negara. Kena laporkan STA, tak salah saya, STC, STR, suspicious transaction. So kalau dia tak lapor, auditor bank negara pergi cek, dia kena denda. Berapa banyak denda dia? Lupa lah saya. Tapi banyak lah, ribu-ribu kat lah. Tengok berapa ribu yang tak dilaporkan. Mungkin double, tak salah saya, daripada apa yang tak dilaporkan. So kalau tak dilaporkan 2 bilion, jadi 4 bilion lah bank tu kena bayar. Contoh kan, tak ada kaitan sama siapa kan. Okay. So jadi itu dia. Sebab tu bank negara bengang ni dengan benda-benda masuk duit banyak kat bank ni. Tak kira lah untuk apa sekalipun. Sebab salah ikut undang-undang bank. Sebab nanti itu adalah cara penjenayah untuk masuk duit. Maka Bitcoin dengan wujudnya dia, maka penjenayah suka. Sebab dia boleh bayar tanpa ada mana-mana pemantauan, maka selamat sejahtera lah mereka. Jadi apa hukum dia? Kita pun tak boleh nak beritahu hukum dia sekarang sebab dia ni terlampau tidak ada apa-apa regulasi. Maka ini menyebabkan kalau ikut hukum Islam, bila tak ada regulasi yang jelas, tak ada siapa yang berkuasa. Bank Eropah pun beritahu kalau you pakai benda ni, tak ada jaminan duit tu akan diselamatkan kalau ada apa-apa penipuan, maka kita boleh kata berlakulah gharar. Gharar apa maksud dia? Uncertainty, tak jelas. Bila kita pakai duit ni, penerima tu, iaitulah penjual, akan terima duit ni, duit tu akan sentiasa ada value ataupun tidak. Maka ketika itu, dia jadi gharar. Bila gharar, seeloknya kita jauhi. Okey, itu jawapan saya kepada Bitcoin secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Sebelumnya kami ada mendengar video Tuan Guru Abdul Somad tentang hukum Bitcoin atau e-dinar coin atau mata uang digital. Saat ini kami masyarakat Indragiri Hulu hampir merata bergabung ke dalam member e-dinar coin. Bahkan ada beberapa postingan mereka di FB yang menjadikan video Ustadz
Somad sebagai dasar, dibolehkannya Edinar Coin atau Bitcoin. Sementara Edinar Coin ini merupakan salah satu bisnis jual beli mata uang digital yang dibuat oleh sekelompok komunitas Indragiri Hulu yang disebut cryptocurrency, yang mana mata uangnya berupa koin yang tidak ada fisiknya, tapi koinnya hanya ada dalam server komputer, laptop, HP atau berupa aplikasi yang disewakan kepada masing-masing anggota yang bergabung. Adapun program yang dimiliki Edinar Coin ini diantaranya arisan uang cukup bayar 1 juta menunggu selama 12 bulan. Kemudian bulan ke-13 uangnya menjadi 10 juta. Arisan kendaraan dengan harga murah dikreditkan, arisan rumah dan lain sebagainya. Ingin kami tanyakan, Ustadz, apa hukum jual beli mata uang digital yang dibuat sekelompok komunitas Indragiri Hulu disebut dengan Edinar Coin atau Bitcoin atau cryptocurrency, yang mana mata uang koinnya tidak ada fisik, tapi koin hanya dalam server berupa aplikasi disewakan pada masing-masing anggota yang bergabung. Bolehkah kita bergabung menjadi membernya? Kami mohon pencerahan. Berapa bulan yang lalu di Universitas Islam Darussalam Unida Gontor berkumpullah beberapa pakar ekonomi Islam membahas tentang Bitcoin. Maka hasilnya, kalau dia dipakai sebagai alat tukar, sama seperti uang kertas, boleh. Sebagai alat tukar untuk beli cash, boleh. Tapi kalau untuk sebagai investasi, dihindari. Jangan pakai untuk investasi, karena ada 4 yang tidak jelas. Pertama, tidak bisa diukur nilai tukarnya. Sampai hari ini kalau rial, dolar bisa diukur, Bitcoin ini tidak terukur. Yang kedua, tidak ada jaminan konsistensi. Tak ada jaminan dia akan konsisten hari ini, bulan depan, tahun depan. Yang ketiga, di mana diinvestasikan. Kalau ini mau diinvestasikan, kita nggak tahu dia diinvestasikan di mana, nggak jelas. Di situ gharar, ketidakjelasannya. Keempat, sampai kapan nilai intrinsiknya. Intrinsik itu kadar logam mulianya itu bisa bertahan. Oleh sebab itu, kalau dia sebagai alat transaksi, hukumnya mubah. Tapi kalau sebagai investasi, sebaiknya dihindari. Begitu pesan wasiat dari para pakar ekonomi Islam yang berkumpul di Universitas Islam Darussalam. Adapun tentang uang 1 juta, tiba-tiba 12 bulan, bulan ke-13 menjadi 10 juta, itu akadnya apa? Kalau akadnya jual beli jelas. Kalau akadnya mudharabah, perjanjiannya mudharabah itu kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama nanggung. Sedangkan ini nggak jelas, tanam 1 juta, tiba-tiba dapat nanti 10 juta, riba. Jangan, la ta'kulu riba adhafa mudha'afa. Jauhi riba. Siapa yang tidak menjauhi riba berarti sudah berperang dengan Allah. Fa'zanu biharbin minallah, berperang dengan Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak terlalu bersemangat sehingga melupakan hukum-hukum halal haram. Ingat, semua berawal dari makanan yang haram. Hawa nafsu tamak. Semoga Allah menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitcoin ya. Walaupun zaman sekarang zaman tengah turun, Bitcoin dan juga seumpama seperti Ether dan sebagainya, ada satu mata wang digital yang dinamakan mata wang digital. Tapi bagi saya mereka bukanlah mata wang digital, mereka adalah satu token of payment untuk memudahcarakan pembayaran dengan cara mata wang buatan minda kita untuk memudahcarakan pembayaran tanpa melalui sistem perbankan yang pada pandangan mereka lebih telus sebab ada GPS sistem banding dengan wang. Wang tak telus, malah susah nak cash the corruption dalam negara sebab wang tak dapat dikesan secara kita beri. Tapi kalau gunakan Bitcoin, kita dapat trace wang itu berpindah daripada saya kepada Haris, pukul berapa, dekat mana dan siapa yang menerimanya. Jadi dapat, itu kehebatan Bitcoin. Cuma para ulama kita mengambil masa sikit untuk buat kajian. Kami syarikat Amani di Dubai mengeluarkan fatwa boleh bukan pada Bitcoin, pada Ether, satu lagi mata wang digital, sebab Ethereum ini merupakan mata wang yang ada SOP yang jelas, yang ada pengasasnya dan juga ada protokolnya. Sedangkan Bitcoin tidak tahu siapa pengasas dan tidak tahu siapa yang menguasai pasaran. Jadi bergantung kepada keadaan. Without going into detail, kita harap kerajaan Malaysia satu hari juga SC mungkin mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan digital currency. Tapi kalau kurang
Sure, jangan melabur lagi. Kalau nak sure, tanya saya secara peribadi.